Pemirsa, petugas kembali mengevakuasi satu jasad korban kebakaran Glodok Plaza pada Sabtu sore. Jasad korban ditemukan di lokasi yang berbeda dari penemuan sebelumnya, yakni di Kitchen Food. Petugas kembali mengevakuasi satu jasad korban kebakaran Glodok Plaza pada Sabtu sore. Petugas pemadam kebakaran menyebutkan jasad korban yang dievakuasi ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Jasad ke-8 ini ditemukan di tempat berbeda dari lokasi penemuan sebelumnya, yakni di Kitchen Food. Sementara itu, usai penemuan jasad ke-8 tersebut, proses pencarian dihentikan sementara karena struktur gedung membahayakan atau rapuh. Beda tempat. Jadi ini karena kemarin melakukan penyisiran, kita masuk dari depan sini, tadi kita mencoba masuk dari belakang. Ini tadi kan sempat kita hentikan kan, mengingatkan struktur dari bangunan itu kan udah panas sekian, itu membahayakan bagi kita tim penyelamat. Jadi kita hentikan, ada upaya dari pengelola gedung bangunan untuk membersihkanlah badan, karena di dalam itu banyak akses yang ketutup ya. Jadi dari material-material besi yang sudah runtuh menyatu di lantai. Pencarian korban akan dilanjutkan setelah pengelola gedung mengecek keamanan di dalam serta membersihkan akses yang tertutup. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, petugas gabungan dari Damkar, BPBD dan kepolisian melanjutkan evakuasi korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Sementara itu hingga Sabtu sore, sebanyak 8 jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Petugas gabungan dari Damkar, BPBD dan kepolisian melanjutkan evakuasi korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Kepolisian memastikan akan menggelar olah TKP kebakaran untuk mendalami penyebab kebakaran. Nantinya pihak kepolisian akan melibatkan pusat laboratorium forensik untuk menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dalam peristiwa ini, korban hilang dilaporkan mencapai 14 orang. 8 sudah ditemukan, sementara 6 lainnya masih dalam pencarian. Sementara itu hingga kini total 8 kantong jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Petugas masih melakukan proses identifikasi terhadap 8 jenazah korban. Proses identifikasi akan dilakukan hingga 2 pekan karena kondisi tubuh korban yang sudah tak utuh. Hingga kini petugas kepolisian masih menunggu keluarga korban untuk melapor ke pos antemortem di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, keluarga korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat kembali mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Minggu siang. Mereka menyerahkan data antemortem korban yang diperlukan untuk proses identifikasi. Keluarga korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat kembali mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur Minggu siang. Mereka adalah keluarga dari Sinta Amelia dan Dian Cahyadi. Pihak keluarga datang untuk melengkapi data antemortem berupa data diri korban dan melakukan pengambilan sampel DNA melalui air liur. Sementara kan untuk laporan hilang dulu karena kan belum tahu ya benar apa enggak. Yang jelas saya nyerahin foto-foto ya kakak sama sampel DNA. Iya, air liur aja. Karena kemarin kan sudah menyerahkan data-datanya. Kemarin adik saya sudah kayak baju gitu, terus baju yang terakhir dilihat apa, terus sama pakaian aksesoris apa yang dipakai terakhir itu ya. Hingga Minggu sore, pos antemortem Rumah Sakit Polri telah menerima laporan dari 14 keluarga korban. Rumah Sakit Polri juga telah menerima 8 kantong jenazah korban untuk diidentifikasi lebih lanjut. Proses identifikasi dilakukan dengan membandingkan data postmortem atau data jenazah dengan data antemortem, yakni data saat korban masih hidup.
Data tersebut berupa sidik jari, gigi, DNA, golongan darah, rekam medis, dan ciri fisik yang ada pada korban. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Zulkarnain, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini kita akan langsung bergabung bersama rekan Salam Rahmat yang berada di lokasi kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat dan juga rekan Hamzah Hasibuan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Kita ke TKP terlebih dahulu. Selamat malam. Salam, hingga malam ini apakah proses evakuasi masih berlangsung? Ya, Valeri dan juga pemirsa, untuk proses evakuasi pencarian korban kebakaran Glodok Plaza hari ini sudah selesai dilakukan, di mana tadi proses pencarian yang dimulai pada pukul 1 siang hingga pukul 4 sore. Dan namun upaya pencarian korban hari ini juga belum membuahkan hasil. Hal ini dikarenakan proses pencarian korban terhambat karena banyaknya reruntuhan puing di dalam gedung sehingga membahayakan bagi keselamatan petugas yang melakukan penyisiran selama beberapa hari belakangan ini. Dan memang kalau kita perhatikan secara seksama, Valeri dan juga pemirsa, di bagian area luar gedung ini juga terdapat adanya reruntuhan puing-puing bangunan yang sudah mulai ambruk begitu di bagian tempat kami melaporkan saat ini, maupun juga kaca-kaca yang berukuran tebal begitu. Dan tadi dari kami pantau juga memang ada sejumlah busa begitu, di mana ini merupakan busa peredam suara dinding yang memang kalau kita bisa gambarkan kejadian tersebut, ini artinya bisa dimungkinkan bahwa para korban ini tidak mendengar ataupun juga tidak mengetahui adanya kebakaran yang terjadi di area gedung di di Glodok Plaza ini. Yang dapat kami informasikan selanjutnya kepada Anda, Valeri dan juga pemirsa, bahwa pada pagi hari tadi memang sempat dilaksanakan pembersihan maupun juga pengecekan struktur bangunan yang dilakukan oleh pihak pengelola gedung Glodok Plaza begitu, yang dilakukan pada pagi hari tadi. Untuk selanjutnya pada siang hari tadi memang dilaksanakan pula kembali untuk proses pencarian korban, namun juga untuk hingga saat ini pencarian korban ini belum membuahkan hasil. Valeri. Baik, selanjutnya kita menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Selamat malam Hamzah. Bagaimana dengan proses identifikasi korban di sana? Sudah adakah yang berhasil teridentifikasi hari ini? Ya, selamat malam Valeri dan juga pemirsa. Saat ini pihak dari DVI RS Polri Kramat Jati ini masih terus melakukan identifikasi mendalam terkait dengan korban yang ditemukan di TKP kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat. Sudah ada dua pihak keluarga sejak pagi tadi yang sudah melapor ke RS Polri Kramat Jati ini untuk memberikan identitas para korban yang diduga menjadi korban di kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat, dan juga menyerahkan sampel DNA yang nanti akan digunakan oleh pihak kepolisian untuk dicocokkan dengan jenazah yang ditemukan di TKP kebakaran. Selain itu, pihak RS Polri Kramat Jati ini juga sebelumnya sudah menerima 8 kantung jenazah, di mana 8 kantung jenazah ini disebut bisa saja berisi satunya berisi 2 individu. Jadi pihak RS Polri Kramat Jati ini juga masih belum bisa memastikan berapa jumlah jenazah ataupun berapa jumlah individu yang ditemukan di TKP kebakaran. Nantinya pihak kepolisian ini akan memeriksa jenazah yang ditemukan di TKP kebakaran dengan postmortem dan juga antemortem, di mana postmortem ini nantinya akan dilakukan dengan memeriksa ciri-ciri dari jenazah yang ditemukan seperti sidik jari, ciri gigi, dan juga tes DNA. Selain itu, tes antemortem juga ini akan dilakukan dengan cara mencocokkan identitas para korban yang ditemukan dengan laporan dan identitas yang disampaikan oleh pihak keluarga maupun institusi terkait. Selain itu, nantinya tes DNA yang dilakukan oleh pihak RS Polri Kramat Jati ini juga disebut akan memakan waktu paling cepat maksud kami selama 7 hari. Selain itu, pihak kepolisian juga menyebut bahwa terdapat beberapa korban yang berasal dari kru pesawat, di mana nantinya RS Polri Kramat Jati ini akan melakukan ataupun bersurat kepada Balai Kesehatan Penerbangan untuk mendapatkan identitas para korban yang diduga kru pesawat yang menjadi korban di kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat. Sebelumnya, Valeri dan juga pemirsa, Kabid DVI Drodokpol Pusdokes Mabes Polri Kombes Ahmad Fauzi ini juga menghimbau kepada masyarakat jika masih memiliki kecurigaan keluarga masih menjadi korban, ini bisa langsung dilaporkan ke posko DVI Polri. Sementara itu, Valeri. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan sebelumnya ada rekan Salam Rahmat yang melaporkan langsung dari Glodok Plaza Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat malam.
Pemirsa, sebelumnya kebakaran hebat menghanguskan 3 lantai di gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat pada Rabu malam. 14 orang dilaporkan hilang, 8 diantaranya ditemukan tewas. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Di dalam disko udah besar. Inilah detik-detik saat api pertama kali muncul di diskotek Tiara yang terletak di lantai 8 gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat, Rabu malam. Bunyi alarm menggema di seantero gedung sementara petugas berupaya memadamkan api. Karyawan dan pengunjung diskotek pun panik. Sebagian berhasil menyelamatkan diri, namun beberapa orang terjebak dalam kebakaran. Api pun padam setelah 12 jam pemadaman. Namun hingga kini proses pencarian korban masih terus dilakukan. Dilaporkan sedikitnya 14 orang hilang. Hingga Sabtu sore, petugas telah menemukan 8 jenazah korban. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta memastikan akan memberikan bantuan kepada para korban dan mendampingi proses klaim asuransi. Pertama pastinya kami akan mengoptimalkan. Dinas Sosial sudah saya terkait masalah misalnya asuransi dan sebagainya. Kemudian juga untuk yang korban lainnya kalau ada JKN itu juga bisa dipergunakan. Nantinya untuk pendataan lanjut kami minta Dinas Sosial untuk melakukan pendampingan terkait klaim asuransi. Dan nanti dari Pemprov tentu saja akan menyesuaikan dengan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah provinsi. Pastinya kita akan review ya terkait kebakaran ini, kita evaluasi dari berbagai variabel, dari berbagai aspek gitu ya. Itu menjadi hal yang harus kita lakukan juga. Nanti kami akan rapatkan juga, tentu saja juga bersama stakeholder yang terkait. Adapun hingga kini polisi masih terus menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.